Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rulia Futurah, Siti Mu'alifah, dan Titi Setiawati akan mempresentasikan makalah yang berjudul Epistemologi Pendidikan. Poin pertama, pengertian dan ruang lingkup epistemologi. Epistemologi adalah kata lain dari filsafat ilmu, berasal dari bahasa Latin episteme, yang berarti knowledge, yaitu pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Jadi, istilah epistemologi berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan batasan ilmu manusia. Dalam filsafat, epistemologi merupakan cabang filsafat yang meneliti asal, struktur, metode-metode, dan kepengetahuan. Istilah epistemologi pertama kali dipakai oleh J.F. Verver dalam Institute of Metaphysics pada tahun 1854 yang membedakan dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang telah memenuhi unsur-unsur epistemologis yang dinyatakan secara sistematis dan logis. Dalam epistemologi dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematikanya. Poin kedua adalah pendekatan epistemologi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan skeptik. Jadi skeptik adalah keraguan-raguan atau kesangsian. Tampaknya menjadi warna dasar bagi epistemologi barat. Skeptisisme pertama kali diperkenalkan oleh René Descartes. Menurutnya, jika orang ragu-ragu terhadap segala sesuatu dalam keraguan-raguan, itulah jelas ia ada atau sedang berpikir, sebab sesuatu yang sedang berpikir itu tentu ada dan jelas terang benderang. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan rasional empirik. Pendekatan ini memanfaatkan pengalaman indrawi sebagai metode untuk mewujudkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, pengetahuan indrawi juga berfungsi sebagai penentu validitas ilmu pengetahuan. Meskipun empirisme juga ada yang mengarah ke dalam pengetahuan batin, tetapi di sini lebih mengarah kepada materialisme. Pada prinsipnya, sebuah kebenaran diukur dengan empiris. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan dikotomik. Barat memisahkan antara kemanusiaan, humanitas, dan ilmu-ilmu sosial karena pertimbangan metodologi. Menurutnya, ilmu itu harus objektif, yang bebas dari distorsi tradisi, ideologi agama maupun golongan. Di samping itu juga karakteristik epistemologi barat adalah dikotomi antara nilai dan fakta, realitas objektif dan nilai-nilai subjektif antara pengamat dan dunia luar. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan positif objektif. Pendekatan ini sesungguhnya adalah pendekatan yang dipakai ilmuwan untuk menyatakan fakta secara apa adanya, tanpa adanya paksaan atau tekanan tertentu. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan anti-metafisik. Dalam hal ini juga terjadi penolakan terhadap realitas dan keberadaan Tuhan. Hal itu tercermin dalam metode-metode epistemologi rasionalisme logis, empirisme logis, dan lain-lain. Bahkan model pemikiran mereka masih menjamur sampai sekarang, yaitu menempatkan manusia pada posisi yang menentukan segala-galanya. Poin C. Sumber pendidikan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas ilmu pengetahuan. Kemudian, epistemologi menyelidiki sumber, metode, proses, syarat-syarat, batas, validitas, dan hakikat ilmu. Sumber pengetahuan dibedakan secara kualitatif antara lain menjadi 3, yaitu pertama, sumber primer. Sumber primer yang tertinggi dan terluas orisinal adalah lingkungan alam, semesta, sosio-budaya, sistem kenegaraan, dan dengan dinamikanya. Yang kedua yaitu sumber sekunder, meliputi bidang-bidang ilmu yang sudah ada atau berkembang, kepustakaan, dan dokumentasi. 3. Sumber tersier adalah cendekiawan, meliputi cendekiawan
ilmuwan, ahli, narasumber, dan guru. Poin D. Metode pendidikan. Epistemologi dalam pemaknaan lebih spesifik berkaitan erat dengan persoalan metode, yakni bagaimana memperoleh pengetahuan yang ada setelah hakikatnya dikaji dalam ranah ontologi. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang watak, batas-batas, dan berlakunya dari ilmu pengetahuan. Perhatian epistemologi salah satunya terkait dengan relasi pengetahuan dan kebenaran, serta bagaimana pengetahuan yang benar disusun. Terhadap perhatian ini, pengetahuan yang benar tidak bisa dilepaskan dari persoalan metode. Ada beberapa metode yang kerap disebut dalam bab epistemologi. 1. Metode empirisme. Metode ini mendapatkan pengetahuan berdasarkan paham empiris, didasarkan pada pengalaman yang bersifat empiris untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Empiris yang dimaksud bertolak dari serangkaian fakta kenyataan yang dapat dibuktikan tingkat kebenarannya melalui pengamatan indrawi manusia. Proses terjadinya pengetahuan menurut penganut empiris berdasarkan pengalaman akibat dari suatu objek yang menstimulasi indrawi yang kemudian menimbulkan tanggapan-tanggapan mengenai objek tersebut. Prinsip dari empirisme dalam memperoleh pengetahuan bertolak dari asas logika induktif. 2. Metode rasionalisme. Rasionalisme menekankan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan akal pikiran semata yang bersifat logis dengan melalui penalaran. Rasionalisme tidak menegaskan aspek pengalaman seutuhnya, akan tetapi pengalaman dijadikan semacam instrumen dalam menstimulasi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Poin ketiga, metode fenomenalisme. Salah seorang tokoh yang membicarakan hal ini adalah Kant. Melalui metode fenomenalisme, metode memperoleh pengetahuan didasarkan pada dua dimensi rasional dan empiris sebagai sebuah fenomena yang tidak dapat dinafikan eksistensi salah satu di antaranya. 4. Metode dialektis. Metode ini merupakan metode dalam memperoleh pengetahuan berdasar pada sifat tesis dan antitesis sehingga pengetahuan baru atau yang diistilahkan dengan sintesis dapat diperoleh. Di dalam metode ini, filsafat dapat dirujuk pada Sokrates yang berangkat dari seputar tanya jawab demi mencapai kejernihan filsafat. 5. Metode kontemplatif. Sebagai metode intuitif, kontemplatif juga berada dalam kluster alat yang dapat membantu pengetahuan ilmiah ditemukan. Metode ini merupakan salah satu cara menemukan pengetahuan dan sebagai alat bantu dalam menemukan pengetahuan ilmiah atau sains. Metode kontemplatif juga sebagai sarana mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek transendensi atau transpersonal. Struktur dalam pendidikan. Penataan struktur pendidikan tertuju terutama pada sistem pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Perlu ada struktur dalam sistem sekolah dan sistem pendidikan masyarakat yang menjawab lebih tepat keperluan membentuk kemampuan hidup efektif untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa atau survival. Dalam masyarakat dunia yang makin maju dan berubah secara cepat, serta mendukung pendidikan keluarga dalam membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berkarakter kuat. Selanjutnya, kebenaran dalam pendidikan. Filsafat adalah
pencarian kebenaran tanpa mengenal batas dan menggunakan rasio secara sistematis dan radikal yang diawali keraguan atas sesuatu. Menjangkau segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, yang bersifat kontemplatif, logis, kritis, dan spekulatif. Filsafat menjelajah keberadaan yang empiris, fisik, metafisik, natural, supranatural, material, imaterial, rasional, dan suprarasional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.